mahasiswa program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Pengantar Manajemen pertemuan yang ke-6. Kali ini kita akan bahas tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian dalam suatu organisasi bersama saya, Ibu Siti Sahara. Untuk tujuan mata kuliah kita kali ini diharapkan kalian selaku mahasiswa mampu memahami apa itu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, kewenangan dalam struktur lini, staf, dan fungsional, pendelegasian wewenang, sentralisasi, dan desentralisasi. Adapun referensi yang bisa kalian gunakan pada mata kuliah kita kali ini adalah sebagai berikut. Selain itu juga kalian bisa mencari referensi melalui jurnal maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan mata kuliah kita Pengantar Manajemen. Dalam organisasi biasanya ada faktor-faktor penting. Yang pertama adalah kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian, di mana kekuasaan, kewenangan, serta tanggung jawab biasanya tidak dapat dipegang oleh seseorang ataupun satu orang, maka diperlukan pendelegasian sebagai wujud perlimpahan kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan dalam satu organisasi. Kekuasaan seringkali dikatakan positif jika dikaitkan dalam suatu isu politik. Padahal dalam kesederhanaannya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Bisa dilihat di sini di mana direktur utama memiliki tujuan, yaitu produk yang dihasilkan harus dapat masuk ke pangsa pasar ataupun disukai oleh para konsumennya. Oleh karena itu, direktur memberikan kekuasaan kepada manajer keuangan dalam mengatur keuangan perusahaan. Manajer produksi diberikan kekuasaan dalam mengelola hasil produksi, diantaranya mendesain, membuat jumlah kapasitas produksi yang diinginkan. Sedangkan manajer pemasaran diberikan kekuasaan dalam memasarkan hasil produksi, dan selanjutnya manajer SDM diberikan kekuasaan dalam mengelola tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya bisa disimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain demi mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang mendasari lahirnya kekuasaan. Yang pertama adalah faktor imbalan, di mana pada faktor ini memusatkan perhatian dengan memberikan imbalan kepada suatu pekerja atau seorang pekerja berdasarkan prestasi yang diperolehnya ataupun yang dicapainya dalam bidang yang dia tangani. Yang kedua adalah paksaan, di mana pada kekuasaan ini difokuskan dengan memberikan hukuman terutama kepada tenaga kerja ataupun orang-orang yang berkinerja buruk dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Yang ketiga adalah ahli, di mana pada kekuasaan ini diberikan dengan memfokuskan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam bidang yang akan dia tangani. Berikutnya adalah kekuasaan kesukaan. Pada kekuasaan ini diberikan dengan mengidentifikasikan bahwa orang yang diberikan kekuasaan memenuhi kualitas ataupun persyaratan yang diinginkan. Berikutnya legitimate, di mana kekuasaan ini diberikan dengan proses kesepakatan ataupun persetujuan untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain berdasarkan surat keputusan ataupun SK. Tanggung jawab juga merupakan salah satu prinsip dalam suatu organisasi, di mana individu-individu seharusnya diberikan kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Sebagai contoh, bila tanggung jawab itu diberikan kepada manajer produksi untuk mempertahankan kapasitas produksi tertentu, maka dia seyogyanya diberikan kebebasan optimal untuk membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi kapasitas produksi tersebut. Wewenang dan tanggung jawab itu harus idealnya berbanding lurus, namun terkadang pada kenyataannya hal itu sulit dilakukan, di mana tanggung jawab seorang manajer hampir selalu lebih besar dibandingkan wewenang yang dapat dia lakukan.
kewenangan itu sendiri adalah hak untuk memerintah orang lain dalam melakukan ataupun melaksanakan atau tidak suatu kegiatan agar tercapainya tujuan organisasi. Ada dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama adalah pandangan klasik, di mana kewenangan itu akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Contohnya saja, manajer keuangan memberikan kewenangan tertentu kepada bagian akuntansi akibat dari pemberian kewenangan dari direktur utama. Sedangkan untuk pandangan berikutnya adalah pandangan berdasarkan penerimaan, di mana pada pandangan ini didasari oleh beberapa persyaratan. Yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan ataupun dikomunikasikan oleh pimpinan. Yang kedua, pada saat bawahan memutuskan menjalankan apa yang diperintahkan, dia harus meyakini bahwa apa yang diperintahkan harus konsisten dan tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pada saat bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan, dia harus meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten dan memiliki nilai, misi, ataupun motif pribadi sesuai dengan motif pribadi yang dimilikinya. Berikutnya, kewenangan itu sendiri ada kewenangan lini, kewenangan fungsional, kewenangan lini, dan staf. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kewenangan pada organisasi lini. Pada organisasi lini ini bisa dilihat kewenangan di mana atasan melakukan kewenangan terhadap bawahannya langsung. Ini biasanya dilakukan pada perusahaan ataupun organisasi yang memiliki jumlah anggota ataupun karyawannya yang masih sedikit, tidak adanya spesialisasi, pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi, dan hubungan antara atasan dan bawahannya itu bersifat langsung. Bisa dilihat di sini, kepala restoran memberikan kewenangan langsung kepada bagian accounting, ya. Berikutnya, organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, kewenangan bersifat vertikal. Kita kembali lagi, vertikal, di mana pimpinan melimpahkan kewenangan kepada para pejabatnya pada satu bawahan ataupun satu bidang pekerjaan tertentu. Contohnya pada manajer produksi tadi, dia memberikan kewenangannya tidak bisa ke bagian penjualan, tetapi langsung dalam suatu bidangnya, yaitu bagian produksi maupun bagian pergudangan. Begitu juga pada manajer SDM, dia tidak bisa memberikan kewenangannya kepada bagian promosi, tetapi harus dalam satu bidang, yaitu bagian rekrutmen ataupun bagian lead bank. Berikutnya, organisasi lini dan staf. Pada organisasi ini, pelimpahan wewenang biasanya bersifat langsung vertikal ke bawahan, tetapi adanya untuk membantu kelancaran tersebut, biasanya atasan dibantu oleh para staf, di mana staf ini memberikan pemikiran, saran, ataupun data, informasi dalam bentuk sebagai pertimbangan dalam menetapkan suatu keputusan maupun kebijakan. Dalam organisasi lini dan staf itu biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pimpinan itu pastinya dibantu oleh seorang staf atau bagian staf. Terdapat dua wewenang, yaitu lini dan staf. Lini dan staf. Yang berikutnya, jumlah karyawannya juga relatif lebih banyak dan organisasinya lebih besar dan lebih kompleks lagi. Pendelegasi, kita masuk berikutnya ke pendelegasian wewenang. Delegasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
Delegasi wewenang bisa jadi proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang kepada bawahannya ataupun kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Ada 4 biasanya kegiatan yang dilakukan dalam pendelegasian. Yang pertama adalah pendelegasian dalam menetapkan tujuan dan pemberian tugas kepada bawahan. Pendelegasian melimpahkan wewenangnya untuk mencapai tujuan dan tugas. Terus yang ketiga adalah penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab, dan yang keempat adalah pendelegasian dalam penerimaan pertanggungjawaban bawahan terhadap hasil yang dicapai. Prinsip dalam pendelegasian wewenang ada beberapa macam. Sebelum itu, kalian dalam mendelegasikan wewenang biasanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana delegasi harus dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, harus memusatkan tenaganya pada hal-hal yang manajer harus memusatkan hal-halnya terhadap hal yang lebih tinggi dibandingkan yang didelegasikan. Lalu organisasi harus menjadi lebih efisien sesudah dilaksanakannya delegasi. Oke, kita masuk tadi prinsip delegasi wewenang. Yang pertama itu prinsip skalar, di mana pada dalam proses pendelegasian ini harus memiliki garis wewenang yang jelas, mengalir tingkat demi tingkat dari setiap organisasi paling atas ke paling bawah, sehingga anggota mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan, dari siapa dia akan menerima delegasi, dan kepada siapa juga dia harus memberikan pertanggungjawaban. Berikutnya prinsip kesatuan perintah, di mana setiap bawahan seharusnya melaporkan hanya kepada seorang atasan saja. Pelaporan kepada lebih dari satu atasan itu membuat orang mengalami kesulitan instruksi mana yang harus diikuti. Di samping itu juga bawahan dapat terhindar atau menghindar dari pertanggungjawaban atas tugas yang diberikannya jika tugas itu dirasakan berat. Berikutnya adalah tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Seorang manajer selain harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sendiri, juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. Kemudian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, adanya pelimpahan wewenang kepada bawahannya dengan memberikan kewenangan yang cukup tentunya, serta bagian penting dalam tanggung jawab tanggung jawab dan pendelegasian itu adalah akuntabilitas. Sehingga perlu dicatat dalam pendelegasian wewenang jangan sampai beberapa hal terjadi. Yang pertama itu adalah kesenjangan, di mana tugas yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tumpang tindih, di mana tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. Dan yang ketiga adalah pemecah belah, di mana tugas yang diberikan kepada lebih dari satu satuan organisasi. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi. Faktor lain dalam menentukan efektivitas organisasi ini ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi dan desentralisasi ini hampir sama dengan konsep delegasi. Bila delegasi berhubungan dengan seberapa jauh manajer mendelegasikan wewenang, tanggung jawab kepada bawahan secara langsung dan melaporkan kepadanya. Desentralisasi cakupannya lebih luas dan berhubungan dengan seberapa jauh manajemen puncak mendelegasikan wewenang ke cabang-cabang ataupun ke divisi-divisi ataupun ke satuan-satuan unit organisasi tingkat lebih bawah lainnya. Dengan kata lain juga, desentralisasi adalah memperluas penyebaran ataupun pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan dan tingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah. Sedangkan sentralisasi adalah pemusatan kewenangan dan kekuasaan pada tingkatan atas suatu organisasi. Manfaat desentralisasi yaitu untuk mengurangi beban manajemen pusat, memperbaiki pembuatan keputusan karena dilakukan
dekat pada sumber masalah, lalu meningkatkan inisiatif manajemen bawah dalam mengatasi masalah yang ada pada bidangnya, dan yang terakhir dapat membuat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam pembuatan suatu keputusan. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.